mana yang asalnya mubtada. Oke, ini ya, setelah kana ini menjadi isimnya, kalamu, kalamuhum. Ketika ada mubtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum ya ikhwah. Tipe orang yang belajar baca kitab kuning itu bermacam-macam ya. Ada yang baru melihat teori-teori nahwu shorof yang begitu banyak sekali, begitu banyak, lantas kemudian menyerah, gitu ya. Ada seperti itu. Wah, udahlah, tidak bisa. Ada tipe yang kedua, di awal dia sudah berusaha keras, sekuat tenaga, semangat membara, mencari pengetahuan sana-sini tentang ilmu nahwu dan ilmu shorof. Dan dia berhasil menguasainya, berhasil menguasai teori-teori nahwu shorof. Tetapi dia tidak bisa-bisa juga baca kitab kuning, lantas kemudian menyerah. Dan tipe yang kedua ini yang banyak dan juga patut disayangkannya. Karena sebenarnya dia sudah berada di depan pintu yang sedikit lagi masuk ke dalam lautan ilmu. Tetapi ia memilih balik kanan lalu pergi meninggalkan pintu itu. Saya dulu juga begitu ya. Jadi saya mempelajari sekuat tenaga, lalu ketika sudah mentok, saya mulai menyerah. Dan rasanya tidak ingin melanjutkan lagi itu ya. Tetapi ada satu hal yang membuat saya merasa harus bisa baca kitab kuning sebelum lulus pesantren. Karena saya yakin waktu itu ya, karena ini memang sudah program pesantren, setelah saya lulus, saya akan ditugas untuk berceramah di depan masyarakat banyak. Maka inilah yang membuat saya tidak berhenti belajar sampai akhirnya saya berhasil. Dalam situasi saat saya ingin menyerah gitu ya, waktu itu, lalu saya berpikir, apakah ada yang salah? Apakah ada yang salah dengan cara saya belajar kitab kuning? Lalu saya mulai memperhatikan apa sih manfaat dari ilmu nahwu dan shorof. Ternyata ilmu nahwu dan shorof itu hanyalah alat, di mana kalau alat tersebut tidak pernah digunakan, tidak pernah dipakai, dan tidak tahu gunanya, maka alat tetaplah alat, tidak bisa memberikan apa-apa, gitu ya. Sebagaimana kelas saya itu mengajari bagaimana menganalisa kedudukan di dalam kitab kuning, langsung praktek, langsung dibimbing. Itu kelas saya, kelas intermediate. Jadi kalau misalkan keliru menentukan kedudukannya, saya sendiri langsung mengarahkan, saya langsung memberikan alasan-alasan yang tepat dan logis. Nah, itu kelas yang saya bina bernama kelas intermediate. Itu ya, jadi kalau yang ingin daftar silakan gabung di grupnya di bawah. Tanya apakah kelas intermediate masih ada. Oke, lanjut pembahasan tadi ya. Jadi, apa yang bisa mengubah semuanya itu adalah usaha kita sendiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahanya adalah mempraktekkan teori-teori yang sudah kita hafal, kita dapatkan ilmu nahwu shorof itu. Misalkan kita baru mengetahui isim dan tandanya. Satu teori ini terus-menerus dipraktekkan, langsung buka kitab kuning, langsung cari isim menggunakan tandanya. Seperti ini ya contohnya. Silakan dilihat, disimak ya. Nah, sekarang coba lihat di sini, perhatikan dari atas ini manakah yang isim. Nah, kalau saya bisa menebak ya, dan bisa memastikan mana isim. Nah, inna ini nggak mungkin isim, dia huruf gitu kan. Kemudian al-faraq ini adalah isim karena ada alnya. Salami ini isim karena diawali dengan huruf jar ilah. Al-kaf dhamir isim juga. Ya, ni di belakang ini juga isim. Kenapa? Dia dhamir. Kemudian ma ini isim mausul atau ma zaidah isim juga. Kemudian al-fudul ada alnya isim. Al-farigu
ada alnya, ini isim juga. Begitu juga ketika tahu tanda fi'il, langsung buka kitab, kuning, langsung praktek. Manakah yang dinamakan fi'il kita lihat? Seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini, saya akan praktekkan ya. Silakan disimak baik-baik. Karena ini sudah diketahui ya, ini huruf, ini isim, ini huruf, ini isim, ini ya-nya, ini isim. Nah, berarti ini adalah fi'il. Karena huruf, isim sudah disebutkan semuanya di sini. Berarti ini adalah fi'il. Ya, ini huruf-huruf. Ini huruf juga. Isim. Nah, yang ini apa? Ini adalah fi'il. Sesimpel itu ya, untuk mengetahui mana isim dan mana fi'il. Lalu, ketika tahu kedudukan rofa itu apa saja, misalkan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu adalah bagaikan pasangan. Jadi kalau ada mubtada, maka wajib ada khobarnya. Beginilah saya praktek ya. Menentukannya mana mubtada dan mana khobarnya. Itu terus dipraktekkan gitu ya. Coba lihat yang satu ini. Lalu berikutnya kita menentukan mubtada dan khobar. Ya, walaupun bukan mubtada murni, tapi dia asalnya adalah mubtada ya. Coba kita lihat di sini. Wa kana kalamuhum 'indahu fin nufuri wal wahsyati fi dzalikal waqti ka aswatil hamiri fa 'alaika bima qalahu syekhuna rahimahullahu. Baik. Sekarang mana yang asalnya mubtada? Oke, ini ya, setelah kana ini menjadi isimnya, kalamuhum. Ketika ada mubtada, ini isimnya kana, yang asalnya mubtada, itu sudah pasti ada khabarnya. Nah, sekarang kita lihat dan kita seleksi ya. Kalamuhum. Jadi kita anggap kana nggak ada, tinggal kalamuhum. Ini adalah mubtada ya. Kalamuhum, ini mubtada, khabarnya mana? Kalamuhum indahum. Jadi kalau kita ingin menentukan khabarnya, maka ini coba kita terjemahkan dengan menggunakan adapun ya. Adapun perkataan mereka, ya ucapan mereka, indahum, yaitu baginya, cocok nggak? Oh, kurang tepat. Perkataan mereka, baginya, fin nufuri, yaitu membuat orang lari. Cocok nggak? Ucapan mereka. Fin nufuri, di dalam nufur wal wahsyah. Ini bisa diartikan pada lari gitu ya. Lari takut. Wal wahsyati, sama takut juga. Oh, kurang tepat dan kurang cocok. Fi dzalikal waqti. Fi dzalikal waqti, di waktu itu. Kurang cocok. Nah, coba kita yang ini, ka aswatil hamiri, yaitu seperti suara himar atau keledai. Nah, ini yang cocok ya. Jadi perkataan mereka menurutnya dalam hal membuat orang lari dan takut, dalam hal itu, dalam ketika itu, ka aswatil hamiri, yang membuat mereka takut tuh karena apa? Karena dia yaitu seperti suara keledai, seperti itu. Nah, ini cara menentukan mubtada khabar ya. Kalau di sini karena dia sudah dimasuki amal nawasih, maka jadi isimnya kana. Ya, itu cara menentukan khabarnya mubtada, atau bisa juga dipakai untuk menentukan khabarnya kana. Bagi antum sekalian, jika ingin dibimbing seperti ini, seperti saya praktekkan tadi itu, silahkan bergabung di grup di bawah ini, diklik ya. Langsung
bertanya apakah kelas intermediate masih buka. Nanti masuk dan saya bimbing sampai bisa, insya Allah ya. Namanya kelas intermediate, seperti itu. Baik, demikian dulu ya, ikhwah sekalian. Jadi apa kuncinya? Ketika sudah menguasai nahwu shorof, kuncinya adalah praktek terus-menerus. Ingat, praktek mandiri itu tidak akan membuat antum bisa. Tetapi jika ada mentornya, ada yang mengarahkan, ada yang membimbing, ada yang memberikan alasan-alasannya, maka itu akan menjadi jalan yang efektif. Selamat berjumpa, bertemu di kelas intermediate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.